Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd fa aqulu wa 'alallahi wa tawakkuli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah yang mana pada subuh ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka acara melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasanya kita juga subuh Rabu ini mengadakan pengajian, yang mana pada pagi ini yang bakal mengisi itu adalah Al-Ustadz Anwar Ardabili. Kita tunggu-tunggu beliau tidak datang, informasi juga tidak ada. Daripada mengisi kekosongan waktu ini sambil menunggu kedatangan jam 6 lewat, maka kita isilah waktu ini dengan seada-adanya. Mudah-mudahan waktu yang kosong ini dapatlah kami isi dengan sebaik-baiknya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya bagi kami untuk menyampaikan yang mana kebaikan kecuali hanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, menyambung daripada kajian kita tadi malam. Tadi malam Al-Ustadz Fahrudin juga yang bakal ngisi, tak datang juga ustaznya. Kita juga kami yang mengisikan. Pada pagi hari ini kita akan menyambung lagi kajian kita yang tadi malam. Yang tadi malam adalah membahas tentang yusannu raf'al yadaini, yang disunatkan mengangkat kedua tangan itu ada di sini fi arba'ati mawadi', ada 4 tempat. Sekarang kita masuki lagi syurutus sujudi. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun. Bermula segala syarat sujud itu ada 7. Kita sembahyang, sujud itu hukumnya wajib. Itu disebut adalah namanya rukun fi'li, rukun yang bangsa diperbuat. Kalau Fatihah kan rukun qauli, kalau niat kan rukun qalbi adalah. Nah, sini kita bacakan syurutus sujudi sab'atun. Bermula segala syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertamanya bahwa sujud ia orang yang sembahyang, sujud ia oleh yang musalli itu atas 7 anggota. Berarti kalau 7 anggota yang dibikin untuk sujud, andai kata ketinggalan salah satunya saja tidak disujudkan, karena sujud itu hukumnya wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan syaratnya otomatis tidak sah. Jadi yang pertama bahwa sujud itu atas 7 anggota. Wa antakuna jabhatuhu, dan yang keduanya bahwa adalah jidatnya atau dahinya, ini dahinya nih, maksufatan, itu terbuka. Syarat sujud pertama ya. Yang keduanya tadi semuanya anggota sujud itu ada 7. Jadi yang keduanya syarat sujud itu jidat atau dahi terbuka. Itu syarat sujud. Berarti kalau kita sembahyang otomatis tidak sah, karena dahi tidak terbuka. Maka dahinya diangkat, pokok songkoknya diangkat ke atas. Bolehlah kita pakai songkok untuk tidak sholat, pakai lagi di tak apa-apa, pakai gitu. Tapi waktu tidak sholat angkat. Nah, karena ini syarat sujud. Syarat sujud ya, syarat sujud.
Jadi syarat sujud yang keduanya dahi atau jidatnya terbuka. Wat tahamulu bi ra'sihi, dan ketiga bertekan sedikit dengan kepalanya. Jadi waktu kita sujud itu kepala ditekan. Andai kata ada kapas tuh limpeh kata orang banyak. Sujud tuh sujud ditekan kepala ke bawah lantai tadi. Nah, ke bawah tempat sujud itu ditekan. Tapi kalau ditekan belum termasuk sholatnya. Andai kata ada kapas, dia limpeh atau menjadi kecil kapas tuh. Berarti syaratnya sujud itu harus ditekan. Kalau tidak ditekan belum mencukupi syarat itu. Harus ditekan kepalanya. Syarat sujud yang ketiganya. Jadi kepala harus ditekan ke bawah tempat sujud. Jangan bebaya sampai aja. Kata orang itu bebaya sampai aja, tidak ditekan, angkat lagi. Itu tidak masuk dari syarat sujud yang 7 ini. Terus lagi wa adamul huwi li ghairihi. Dan keempat, janganlah yaitu turun karena lainnya sujud. Nah, jadi kalau sujud itu tujuannya betul-betul sujud, yaitu sujud itu ialah, kalau orang sujud itu ialah sujudnya itu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ada lainnya. Makanya dijelaskan dalam suatu kitab itu dijelaskan orang yang paling bersyukur itu bukan hanya orang yang mengucapkan alhamdulillah dapat nikmat alhamdulillah. Nikmat syukur yang terbesar itu ialah sholat. Sebagaimanapun syukurnya orang itu mendapatkan nikmat, sebagaimanapun rajin mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak salat belum dikatakan orang itu bersyukur. Syukur yang tertinggi itu ialah sholat. Karena sholat itu ada sujudnya. Sujud itu bahwa menandakan bahwa diri kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada boleh sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud itu. Seterusnya lagi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Dan yang kelimanya bahwa janganlah ia sujud orang yang sembahyang, ia musalli itu atas sesuatu yang bergerak, ia sesuatu dengan geraknya. Maksudnya dalam sujud itu yaitu gerak sujud itulah, jangan gerak-gerak yang lain lagi, ya, gerak yang lain. Pokoknya waktu sujud itu macam mana gerak sujud, nah diam lagi. Nah, jangan banyak gerak-gerak yang lain daripada di waktu sujud. Jadi di waktu sujud itu memang jarang ada orang bergerak-gerak. Waktu sujud itu tidak ada banyak gerak-gerak yang lain. Betul-betul dia sujud. Dalam sembahyang kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disunatkan bacanya sampai 3 kali. Lalu kita ketahui kalau dalam sujud itu, sujudnya itu adalah termasuk rukun fi'li. Ya, jadi sujud itu adalah namanya rukun fi'li kalau bacaannya hanya sunat. Andai kata ada orang dalam sujud tidak pakai bacaan, boleh tidak sembahyang? Boleh. Tak ada pakai bacaan. Yang penting ada tumakninahnya. Tumakninah itu apa? Sekedar membaca subhanallah. Kalau kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la, itu melebihi daripada sudah tumakninah. Seterusnya lagi syarat sujud. Wartifa'u asafilihi, ala a'alihi. Dan yang keenamnya syarat sujud itu dia mengangkat bahunya atasnya. Berarti orang sujud itu bahu itu kan memperhatikannya.
bahunya agak terangkat dalam sujud, bukan melungkup ya. Bahunya agak terangkat syarat sujud. Jadi orang sujud itu, dan keenam mengangkat bahunya, bawahnya atasnya itu ya. Jadi situ ulangi lagi, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan keenam mengangkat maksudnya ini mengangkat bawahnya atasnya. Maksud atasnya bawahnya itu ini kepala kan, kepala. Jadi mengangkat bawahnya itu ialah bokong kita ini terangkat. Jangan istilahnya ke bawah, melong istilahnya bulukup atau orang Banjar atau bulukup. Nah itu jangan, bulukup jangan. Tapi pantat kita terangkat daripada bahu kita. Jadi bahu kita ke bawah, pantat ke atas. Syarat orang sujud. Seterusnya lagi, waktu makninatu fihi, dan ketujuhnya mesti diam pada ketika sujud, yaitulah tumak ninah. Jadi sujud harus ada tumak ninahnya. Jadi yang ada yang dikatakan kemarin kita bahas yang tentang masalah rukun sholat tersebut, yang ada mengatakan 13, ada yang mengatakan 15 itu, yang ada yang mengatakan 17 itu, itulah 4 tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah di dalam iktidal, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam duduk antara dua sujud. Berarti 4 tambah 13 menjadi 17. Nah, jadi tumak ninah di situ harus ada ya di dalam sujud. Jadi kemarin yang malam tadi kita bahas ialah mengangkat kedua tangan itu, yaitu sunatnya itu ada 4. Mungkin di sini banyak yang tidak hadir tadi malam. Jadi kalau mengangkat tangan dalam sembahyang itu hanya disunatkan hanya 4 tempat saja. Angkat tangannya, mengangkat tangan itu hanya ada 4 tempat dalam sholat. Kalau dia sholat subuh tadi hanya 3. Kalau dia salat Isya ada 4, salat zuhur ada 4, salat maghrib ada 4. Kenapa dikatakan salat subuh cuma 3? Karena salat subuh tidak ada tahiyat awal. Yang di sini disebutkan yang mengangkatkan dua tangan sunat ada 4 tempatnya. Pertama takbiratul ihram, angkat tangan. Itu sunat tuh. Yang kedua yang mengangkat tangan itu sunat, yaitu ketika mau rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan sunat. Yang ketiga bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, 3 sudah sunat angkat tangan. Yang keempatnya mengangkat tangan itu yang sunat ialah ketika bangkit dari tahiyat awal. Subuh tidak ada tahiyat awal, nah, berarti dia terhitung. Berarti subuh cuma 3 disunatkan. Selainnya tidak ada disuruh mengangkat tangan. Andai kata kita kerjakan mengangkat tangan, maka kerjaan kita itu faqad balagha, maka sia-sia pekerjaan itu. Sia-sia ini akhirnya di dalam sholat banyaknya sia-sia, akhirnya makruh. Jadi kalau mengangkat tangan itu dalam sholat ada 4 yang disunatkan. Kalau ada tahiyat awalnya. Berarti tidak mesti setiap rakaat kita angkat tangan. Tidak setiap rakaat angkat tangan. Kadang-kadang ada juga orang sholat kita angkat, bangkit dari sujud langsung tegak angkat tangan. Enggak. Yang angkat tangan itu disuruh di situ ketika kita setelah mengerjakan tahiyat awal. Tahiyat awal cuman ya, tahiyat awal. Nah, di sini sujud syaratnya ada 7. Rupanya 7 itu adalah angka yang sangat luar biasa. 7. Rukun sholat 17 macam 7. Langit diciptakan 7. Bumi diciptakan 7. 7. Syarat sujud 7. Apa syarat sujud 7? Dahi. Coba tangan. 1 2 1 2 3. Pas lagi
lutut, lutut, 2 lutut, 5. Pas tuh 2 telapak, 2 ibu jari. Jadi bukan ibu jari, semuanya jari lah maksudnya, semuanya jari. Jari kaki kita tuh, kaki kiri dan kaki kanan. Jadi menjadi 7. Itu jelaskan kalau sujud itu syaratnya ini kaki kita, jari kita itu begini nih. Kalau hanya gini belum. Tapi dalam syarat sujud itu dia perut jari itu gini. Tidak main, ini belum. Kemarin juga pengajian Ustaz Anwar Dabili beliau menjelaskan, bahkan beliau mengatakan kalau begini tidak sah. Nah, ini jari kaki nih, ini jari kaki. Dia harus sini. Perut jari ini, sujud ya, sujud. Karena dia termasuk daripada syarat-syarat sujud itu. Perut jari itu harus. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan walaupun tidak semuanya, yang penting sudah ada antara jari itu yang sudah perut jari itu menindihkan lantai. Kalau gini, apalagi kalau gini belum lunjur kata orang Teganan. Sedang gini aja deh, ada sebagian mengatakan itu tidak sah ini. Karena apa? Jarinya tidak kena lantai. Ya harus kalau bapak jadi gini. Jadi 7, ya 7 itu angka yang sangat luar biasa. Allah ciptakan langit dan bumi, langit 7, bumi 7, surga 7, ya. Bahkan andai kata kita kena najis pun, najis mughalladhah, najis yang sangat berat itu dicuci sampai 7 kali, 7. Jadi pokoknya ada di situ tujuan pemahaman angka 7 itu sangat luar biasa, angka 7. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ialah yang sangat luar biasa. Itu hanya intinya daripada Isra Mi'raj itu ialah mengambil perintah sholat. Maka saya sering kalau bulan ini, dari kemarin saya bacakan tentang sholat ya, tentang sholat. Karena kita ini mengulang. Jadi sholat itu kalau kita pelajari, kita ulang-ulangi. Bahkan ada seorang ulama, siapa yang merasa dirinya bahwa sudah merasa puas belajar tentang sholat, itulah tanda orang celaka. Jadi kita tidak boleh merasa puas tentang belajar sholat ini. Sholat terus diulang-ulang, pelajari terus. Setiap kebaikan diulang, itulah tanda yang baiknya, yang kebaikan kita yang luar biasa. Jadi kalau sholat diulang-ulang, pelajari lagi. Kadang-kadang bisa kita lupa atau ketinggalan lagi. Nah, jadi diulang-ulang. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kita bahwa mempelajari tentang sholat. Sholat itu ibarat kita itu ya, kalau sering sholat, ibaratkan baterai HP itu. HP ini, kalau tidak cas apa fungsinya? Tidak bisa apa-apa. HP itu kalau tidak cas, walaupun HP-nya mahal, tidak bisa digunakan. Jadi kalau kita sholat ini mencas diri kita, jadi kita ini dicas. Dicas, semakin rajin kita sholat, semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sholat itu ibaratkan HP tadi dicas. Jadi kalau sholat, kalau kita meninggalkan sholat, ibarat contohnya itu ibaratnya ya HP tidak kita cas. Jadi kita kalau sholat itu mencas diri kita. Semakin rajin kita sholat, semakin baik kita sholat itu terlalu diperbaiki. Semakin baik casannya, semakin baik sholatnya, maka semakin mantap masuk casan itu ke dalam HP tersebut. Begitu juga sholat, semakin mantap keimanan kita masuk ke dalam diri kita, tubuh kita. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya bagus, jelas ini sudah yang dikatakan yang namanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholat itu harus kita jaga. Sampai sholat itu pun dikatakan jumlah rakaatnya dalam sehari semalam 17
rakaat. Seterusnya lagi sambungan daripada bacaan kitab Safinatun Najah ini. Yaqulu fi sujudihi, membaca ia musalli atas sujudnya. Apa bacaan itu? Subhanallah mil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntaha ridwan wa zinatal arsy. Ya. Kalau kita dibiasakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini yang panjang. Boleh ya, boleh aja lah. Boleh yang panjang, boleh yang pendek, serah kita. Jadi orang yang sholat itu pada sujudnya dia membaca subhanallah min al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntaha ridwan wa zinatal arsy. Terus lagi a'da'us sujudi sab'atun. Nah, sudah saya sebut tadi ini. A'da'us sujudi sab'atun, bermula segala anggota sujud, sab'atun itu 7. Al-jabhatu, pertama tadi ini jidat. Wa butuni, dan kedua dan ketiga al-kafaini, yaitu perut kedua tangan ini, tapak tangan. Wa rukbatani, dan kelima dan keempat dan kelimanya dua lutut. Wa butunu asabi'il rijlaini, dan yang keenamnya dan ketujuhnya kedua perut segala anak jari. Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Berarti anak jarinya harus ikut sujud tadi, anak jari. Nah, telapak tangan nih juga. Telapak tangan ini berarti kita sholat telapak tangan, lutut, dua, perut jari kiri dan kaki kanan dan kaki kiri. Itu tadi syarat-syarat sujud dan anggota-anggota sujud. Syarat sujud ada 7, anggota 7 ya. Anggota sujudnya yaitu juga 7. Waktu masih ada. Tasdidatus tasyahudi. Tasdidatus tasahudi ihda wa ishruna. Bermula segala sabdu tasdid. Kemarin saya bahas sabdu atau tasdid di Fatihah. Sekarang tasdid di tahiyat akhir. Tasdidatut tasahudi ihda wa ishruna. Bermula segala sabdu tasdid itu 21 ya, banyak. Fi akmalihi wasittatun asyari fi aqallihi. Pada kesempurnaan tasyahud dan 16 pada sekurang-kurang tasyahud. Jadi kesempurnaannya tasyahud itu ada 16, pada sekurang-kurangnya tasyahud ada 16. Semuanya dalam tasyahud itu berjumlah sabdunya itu 21. Tapi sekurang-kurangnya tasyahud itu ada 16. Fi akalihi, pada sekurang-kurangnya tasyahud. Pertama at-tahiyatu 'ala ta'i. Bermula yang pertama at-tahiyatu atas ta. Ya, wal ya dan ya. Dan keduanya ya. Jadi tahiyat itu yaitu tasdidnya at, macamnya gitu. At tasdid tuh. At-tahi. Nah, ya-nya tasdid lagi tuh. At-tahiyatu. At-tahiyatut. Nah, jadi tasdidnya tuh. Jadi tasdid dalam tahiyat akhir itu sama dengan tasdid di dalam Fatihah. Berarti wajib juga. Karena Fatihah itu rukun qauli yang wajib harus dibaca, maka tahiyat akhir juga sama. Nah, sempat kami ulangi lagi, yang dikatakan rukun qauli itu ada 5 dalam sholat. Pertama membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempatnya membaca selawat Nabi. Dan yang kelima salam. Jadi tahiyat itu
tasdid itu bacaan-bacaan itu tidak boleh tersalah. Jangan ketinggalan tasdid saja tidak boleh. Nah, jadi tadi wal ya dan tasdid pada ya di dalam bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Jadi dan yang keduanya lagi dia tasdidnya. Pas itu lagi yang tasdid selanjutnya lagi al-mubarakatus shad. Berarti tasdid dalam shad. Mubarakus salawatut thayyibah. Pas itu lagi tasdid di atas thayyibah. Tanya ada tasdid. Salawatut di atas ta, berarti ta itu ada tasdid. Thayyibah di atas. Itu lagi iyanya ada tasdid. Lalu andai kata kita membaca tasdidnya ketinggalan. Kalau tasdidnya ketinggalan, kalau hukum bacaan itu adalah dikatakan rukun qauli, termasuk rukun salat, maka salat kita tidak sah. Itu biasa salatnya luar biasa. Makanya salat ulama mengatakan siapa yang merasa sudah puas atau itu bosan belajar tentang salat, maka dialah orang celaka. Salatnya diulang, sering diulang ya. Jadi salat itu sampai satu huruf saja yang ketinggalan dalam bacaan. Tapi ini bacaan dalam garis besarnya itu bacaan yang dikatakan itu rukun ya, yang rukun. Tapi kalau bacaan yang sunat tidaklah. Tapi kalau yang bacaan sunat itu kalau tersalah bagaimana? Kalau tersalah di situ tidak membatalkan salat, namun tetaplah pahalanya tetap kurang. Namun tetap pahalanya tetap kurang ya. Tapi dia tidak membatalkan sholat. Tapi kalau yang namanya rukun, yang namanya fardu, yang namanya rukun itu ketinggalan sedikit saja maka batallah, maka tidak dianggap tidak sahlah sholatnya. Nah banyak tuh kalau kita baca ya. Nah, kalau kita simak masing-masing lah, kita simak bacaan tayat tuh. Tahiyatul mubarakatus sholawat. Mubarakatus sholawat tuh kapnya kap kecil tuh. Terbaca kita kap besar, salah juga. At-tahiyatul mubarakatus. Kapnya kap kecil. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jangan gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu apa lagi bacanya? Asyhadu itu sennya sen titik. Terbaca ashadu, salah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sennya tidak sembarangan. Kalau salah sen, kalau salah hurufnya tidak sah salatnya. Jadi memang itulah salat ini memang kita kerjakan setiap hari. Andai kata tersalah, alangkah ruginya ya. Alangkah ruginya kalau tersalah. Ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma shalli itu hurufnya shad. Terbaca Allahumma shalli sen, salah juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi yang namanya tahiyat akhir itu yang wajibnya itu sampai cuma di situ. Sampai mana ya? At-tahiyatul mubarakatus salawat
thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat awal. Kita sambung wa ala ali sayyidina Muhammad menjadi tahiyat akhir. Sampai situ habis yang fardunya tahiyat akhir. Kalau nyambungnya lagi sunat. Makanya kita lihat orang sholat tarawih tuh cepat. Berarti dia baca sampai situ saja. Tidak sampai Hamidul Majid tau. Ambil sunat yang wajibnya baru diambil. Ada kan orang sholat tarawih itu? Kita baru entah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Berarti dia bacanya tidak sampai habis, tak sampai Hamidum Majid. Karena tahiyat akhir itu dia sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Berarti ada orang baca tahiyat akhir. Tapi selanjutnya lagi Hamidum Majidnya itu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar habis tahiyat awal. Tapi kalau kita lanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad jadi tahiyat tahiyat wa ala sayyidina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa barik itu banyak panjangnya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi tahiyat awal sunat hukumnya, tahiyat akhir wajib. Jadi di waktu kita membaca tahiyat akhir itu tersalah bacaannya, maka dianggap tidak sahlah salatnya. Jangan salahnya itu salah sedikit pun, salahnya itu ketinggalan tasdid saja sudah dianggap tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya sampai di sinilah pengajian kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menjelaskan ini kurang jelas, bisa kita jelaskan lagi atau kita jawab dengan siapa tahu yang ada yang kurang paham. Iya. Hidung ya. Ya. Hidung tuh kalau kita lihat dalam kitab ini syarat sujud itu jidat tidak ada masuk hidung. Berarti hidung itu ada penjelasan lain, tidak masuk, cuman sujud hanya sunat saja. Hanya sunat saja hidung. Karena dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah ini yang syarat sujud itu hanya jidat atau dahi. Tapi dalam kitab lain ada mengatakan andai kata hidung kena lantai itu dia dapat pahala sunnah. Sunnah sujud. Jadi andai kata hidung tidak kena lantai tidak apa kalau lihat kitab ini, karena tidak termasuk syarat daripada syarat sujud. Ya. Anggota bukan syarat, tidak termasuk anggota sujud. Yang anggota sujud tadi dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, tampaknya 2 jari parut kaki. Berarti hidung tidak termasuk ini. Tapi ada penjelasan yang lain lagi. Kalau hidung kita sekarang akan juga lantai dapat pahala sunnah. Sudah? Ada lagi? Alhamdulillah. Cukup sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya bagi diri kita semuanya. Karena setiap hari kita melaksanakan ibadah sholat ini, tidak-tidaknya kita mengulang-ulang kaji lah pengajian sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وأدهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفو والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.